Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Ambil Alkitab saudara, bilang kiri kanan, pegang Alkitab dan baca baik-baik. Sambil pegang, siapkan diri saudara, kita akan deklarasi. Amen. Baik umat Tuhan, ambil Alkitab saudara, mari bersama saya katakan. Angkat tinggi-tinggi, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya. Saya adalah apa yang saya tertulis. Saya memiliki apa yang tertulis. Saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiran saya siap, hatiku peka. Saya takkan pernah sama lagi dalam nama Yesus. God bless you. Amen. Baik umat Tuhan, silakan duduk di tempat masing-masing. Pastikan Anda dapat mengikuti pemberitaan ini dengan baik. Saya ucapkan good morning everyone, salam. Umat Tuhan, 25 atau 20, ya kita mulai saya 25, 34, waktu darurat bagi gereja Tuhan. Bagi Anda yang baru dengar pernyataan ini, silakan ikuti khotbah minggu lalu, dan minggu lalu lagi. Selama bulan Oktober, Anda pasti mengerti apa yang saya sebutkan, yaitu 25, 34 adalah tahun apa saudara? Masa apa? Masa apa saudara? Waktu darurat. Ya. Urgent moment. Sudah bukan waktu lagi, saya sebutkan momen. Momen itu seperti detik-detik terakhir. 7 sampai 9 tahun, what are you doing? Apa yang Anda mau lakukan? Unlimited, terbatas. Tapi kita harus mengisi yang terbatas itu dengan pemahaman yang benar. Karena itu kita terus berbicara tentang hari ini, pemurnian gereja di masa goncangan dan kesukaran. Pesan Rasul bilang begini, sama-sama 2 Timotius 3, 1, 10, 12, pesan Rasul Paulus kepada kita semua hari ini. 2, 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke, ganti hari-hari terakhir, bilang begini, ketahuilah pada 2025, 2034 akan datang masa yang sukar. Siap? 2, 3, mulai. Ketahuilah bahwa 2025, 2034 akan datang masa yang sukar. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Next. 2, 3. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari. Haleluya. Pesannya bilang begini, Paulus bilang begini. Jangan takut dengan segala penderitaan dan kesukaran, fokus pada kelepasan yang Tuhan berikan. Amin. Kalau kita fokus kepada apa yang di end, the beginning easy for us. Kalau saudara fokus kepada yang terakhir, awal akan mudah. Tapi kalau saudara, aduh, baru pertama kira-kira kapan 2000, Anda akan menyerah di langkah yang ketiga. Tapi kalau Anda bilang, oke, I can do 2,000 miles, saya akan selesaikan 2,000 mil, dimulai dari sekarang, maka Anda akan melangkah, tak terasa Anda bertanya, kok hanya 2,000 mil? Karena Anda sudah selesaikan. Jangan takut sengsara dan derita. Fokus kepada kelepasan yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan. Amen. Umat Tuhan, Alkitab mencatat bahwa penganiayaan itu merupakan penyeringan iman yang sejati. Apa yang sedang Tuhan kerjakan, akan dan sedang kerjakan bagi gereja Tuhan, yaitu agar gereja dapat melewati masa sukar yang sedang dan akan terjadi ini melalui penyaringan iman, seleksi iman,
Masa-masa ini di mana gereja Tuhan sedang digoncangkan, bukan untuk kehancuran, tapi untuk memurnikan, dan memurnikan bukan sekedar, saudara yang kasih, tapi kemurnian iman yang sejati. Itulah sebabnya iman kita diuji agar nyata kemurniannya. Tanpa pengujian, iman itu kabur. Iman itu tidak dapat dibuktikan. Kalau kita lulus ujian, maka iman dapat dibuktikan. Nah, umat Tuhan, Tuhan sedang memurnikan gereja dari kompromi. Dan saudara kan kasih, kalau saudara teliti tahun 2015 kemarin, sudah terjadi kompromi antara gereja-gereja besar di dunia ini, dari Eropa, dari Amerika, dengan agama-agama besar dari Timur Tengah. Saudara bisa ngerti ya maksud saya tidak sebutkan secara vulgar. Negara-negara Eropa, saudara tahu agama mereka apa? Mereka dari pemimpin besar di Eropa turun, pemimpin agama besar Eropa turun, saudara bisa tahu. Turun di Timur Tengah, lalu mereka salah satu sepakat, mereka bilang begini, bahwa setiap agama itu benar. Dan diantaranya salah satu seperti yang saya dan saudara anut. Salah satu. Pertanyaannya, berarti di situ kita mulai meragukan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan hidup." Betul ya? Halus. Tapi saudara lihat, permainannya masuk dan itu ditandatangani. Dan mereka sepakat, semua agama benar. Dan saya tidak bangga karena saya Kristen. Saya bangga karena saya mengikuti Yesus yang berkata, "Akulah kebenaran." Mau tembak silakan. Mau diskreditkan silakan, tapi saya pegang. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Dan bahkan dia berkata, "Engkau dan saya adalah orang benarnya Tuhan dalam Kristus yang membenarkan kita oleh darahnya." Saudara lihat, iman diuji kemurniannya. Tuhan sedang memurnikan dan gereja mulai kompromi. Oh, kalau mereka saling mengasihi, no problem, man to man marriage, woman to woman marriage. Karena mereka saling mengasihi, kasih itu universal. Kasih melampaui jenis kelamin. Love beyond sexual ID. Kasih melampaui batasan jenis kelamin. Karena itu, kalau Theos mencintai Yohanes, silakan terima berkat. Berkatnya oleh pendeta Maria memberkati Theos dan Anis. Lalu mereka angkat anak, menamakan anak itu Petrus. Dan Petrus memanggil Theos mama, memanggil Yohanes papa. Maka Petrus bingung. Lalu Petrus lari ke narkoba dan setidak-tidaknya Petrus bunuh diri karena bingung. Dan itu terjadi di mana-mana. Kompromi yang membawa kepada penyesatan. Tapi gereja dimurnikan lewat penderitaan. Kalau kamu mau memegang kebenaran, kamu akan didor. Kamu akan didiskreditkan. Kamu akan disingkirkan. Kamu tidak dapat hak-hak kamu. Kompromi dengan dosa. Dosa tidak lagi disebut dosa, tapi disebut kemanusiaan. Itulah manusia, makanya berdosa. Jadi yang namanya manusia berdosa itu biasa. Seperti apa? Ikan berenang di air itu biasa. Nah, manusia berdosa itu biasa. Menurut kompromi yang mereka lakukan. Dan itu ditandatangani resmi. Tunggu waktunya saja. Siapa yang berani melakukan, dialah penguasa dunia. Supaya yang palsu dapat keluar. Agar yang murni itu tinggal tetap.
yang sejati, yang dalam Kristus itulah yang akan muncul. Jadi goncangan adalah bagian dari rencana Allah untuk pemurnian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, sekalipun sekarang. Sekalipun kapan, saudara? Kapan? Sekarang kamu harus, bukan pilihan. You have, you must. Kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kesukaran, penderitaan. Dan ayat-ayat ini eskalasi kenyataannya semakin hari kita semakin dekat. Bukan semakin hari lagi, semakin detik kita sedang mengalami detik-detik penggenapan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Sekalipun sekarang kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang pertama, goncangan bukan tanda Tuhan meninggalkan gereja, justru tanda Tuhan bekerja membersihkan dan menyiapkannya. Ada yang katakan amin? Yes. Yang kedua, seperti emas dimurnikan melalui api, iman sejati diuji lewat tekanan, kesukaran, dan penderitaan. Ada yang bisa katakan amin? Yang ketiga, Tuhan tidak mencari gereja yang nyaman, tapi gereja yang kuat dan murni. Haleluya. Amen. Makanya sekarang ketidaknyamanan mulai terjadi. Lu gak bisa 2 jam 6, jam 9. Gak bisa jam 12, gak bisa jam 3, gak bisa jam 6. Kamu dikejar dengan unsafe zone, insecure zone. Tuhan menciptakan pembentukan lewat ketidaknyamanan supaya gereja dimurnikan. Itulah api pengujian yang memurnikan kita. Coba kita lihat ilustrasi video ini, saudara kekasih. Bisa lihat, come on. Kasih tahu di kiri kanan. Panasnya hanya 1728 derajat Celcius. Kasih tahu di kiri kanan. Kasih tahu sama saya, panasnya berapa?
Bayangkan emas yang kotor dimasukkan ke dalam tungku panas. Saat panas meningkat 1728, kotorannya keluar ke permukaan dan disingkirkan. Begitu pula Tuhan memakai panas ujian untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Katakan silakan. Katakan. Come on. Katakan. Tuhan tidak sedang menghancurkan gerejanya. Dia sedang memurnikan, memperkuat dan menyiapkannya untuk kemuliaannya dapat ditampung. Haleluya. Hanya gereja yang dimurnikan dapat memancarkan kemuliaan Allah. Seperti emas di tangan saudara. Dia lewati karena diuji dan dibakar. Demikianlah iman saya dan saudara dapat diandalkan oleh Tuhan. Lihat tuh iman orang percaya di bumi yang namanya VLC. Come on, mereka sangat dasar. Silakan anti Kristus, lu boleh uji mereka. Mereka akan tertawa karena mereka nggak peduli dengan penderitaan. Karena mereka sudah tahu iman mereka kepada siapa. Haleluya. Ini saatnya Tuhan akan memuji umat Tuhan. Karena gereja sudah memberikan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, api Tuhan mengungkapkan kualitas iman sejati. Kita sambung aja yang ke-7 dari 1 Petrus 1 ayat 7. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bayangkan, emas yang sudah diuji dalam 1728 derajat Celcius, panasnya masih dibilang fana, sia-sia. Coba Anda bayangkan, begitu Anda kebakar api rokok, sudah hangus, hanya itu saja lu menangis perempuan. Saudara akan jengkel dan marah, bukan? Karena itu panas sudah, ini sudah panas. Petrus bilang, itu fana. Emas yang mulia itu fana. Berarti iman saudara jauh lebih mulia dari emas yang dimurnikan itu. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau emas yang dikatakan fana diuji dengan begitu macam supaya ada harganya, ada value-nya. Sekarang itu emas, sekarang ini dagang emas paling cepat untung. Karena kalau saudara beli 1 gram, ya lambat untung. Tapi kalau saudara beli 2 kilo, 3 kilo, saudara jual, dalam beberapa detik saudara langsung dapat modal balik. Mahal, kenapa? Karena logam mulia yang tak tergerus. Bahkan semakin politik chaos, harganya semakin tinggi. Misalnya kalau Prabowo ngomong salah, langsung emas naik. US dollar turun. Emas semakin buruk, dia semakin naik. Imanmu semakin menderita, semakin terpuruk, semakin naik di hadapan Allah. Dan Tuhan bilang, ini dia gereja yang aku cari. Amen. Ini dia suami yang aku cari, istri yang aku cari, jemaat yang aku cari, pekerja yang aku cari, pelayan yang aku cari, hamba yang aku cari, putra yang aku cari. Umat Tuhan, api Tuhan mengungkapkan kualitas iman sejati seperti apa? Ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkapkan apa yang asli. Amen. Iman yang sejati tetap berdiri walau diuji. Haleluya. Dia tetap berdiri pegang teguh. Dia tidak akan mudah menyerah. Karena dia mulai melihat bahwa saya lebih berharga dari emas yang dimurnikan. Coba katakan, iman saya lebih berharga dari emas yang dimurnikan. Come on. Iman saya lebih berharga dari emas yang dimurnikan. Dia tetap berdiri, dia tidak punya rasa rendah diri, rasa ketidaklayakan. Tapi justru dia semakin punya self confidence yang tinggi. Karena dia tahu imannya mulia di hadapan Allah. Karena melewati apa? Proses-proses pengujian, penderitaan, kesukaran, berbagai macam penderitaan emosional, penderitaan jiwa, penderitaan batin, penderitaan sosial. Haleluya. Penderitaan sosialnya begini, orang yang curang kok naik terus, orang yang mainnya muka belakang tapi dapat keuntungannya banyak. Dia yang main tulus jujur suka damai, kok di-exit? Nggak apa-apa di-exit, tapi aku diterima di hadapan Allah. Itu konsep berpikirnya. Yang kedua,
Gereja yang sejati tidak diukur dari jumlah jemaat, tapi dari keteguhan imannya dalam kesukaran. Makanya sekarang saya semakin punya self confidence yang kuat untuk melayani siapa saja yang Tuhan bawa dalam hidup ini, dalam pelayanan ini. Tidak pandang lagi status sosial, status ini dan itu. Kenapa? Karena bukan soal jumlah tapi kualitas. Apakah mereka orang-orang yang mau memberi diri untuk dipakai Tuhan, beri diri untuk bekerja sama, melayani sesuai dengan karunia talenta yang diberikan, yang bukan punya ambisi tapi punya visi yang luar biasa. Ya. Gereja yang sejati tidak diukur dari jumlah jemaat, tapi dari keteguhan iman dalam kesukaran. Itulah sebabnya saudara lihat, kenapa iman yang waktu emas yang waktu baru diambil dari tempat di mana emas itu ada, mungkin di sungai atau di kali, itu datangnya saudara kasih beratnya itu kilo-kilo, bahkan ton. Bilanglah 1 ton. Ketika diproses hanya timbang sisa mungkin 1 ons. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Why? Karena diproses. Yang ketiga, iman yang murni menghasilkan kemurnian, menghasilkan kemuliaan, hormat dan puji-pujian bagi Kristus. Kenapa saya diuji? Supaya saya membawa kemuliaan bagi Kristus. Waktu gereja masuk di dalam kesukaran inilah, permata sejati baru tampak berkilau setelah digosok dan diasah. Waktu saya di Israel dengan tim, saya datang di tempat pembuatan permata. Itu tempat khusus. Saat itu keamanan sangat-sangat secure. Lalu saya berdiskusi atau saya tanya, saya tidak beli, cuman saya tanya. Saya bilang, kenapa kecil begini? Saya tanya, $1.000, $2.000, $3.000, bahkan ada yang belasan, $15.000 US. Saya kok kecil begini kenapa? Dia bilang, Pak, kita orang Israel ini sudah terbiasa dengan menyiapkan permata, diamond ini, walaupun kecil, tapi kalau nanti kita lari ke seluruh dunia, yang kecil ini menyelamatkan kita. Walaupun uang kita diambil, harta kita diambil, kita hanya isi ini di kantong aja. Safe all around the world. Kita akan keliling dunia aman. Karena aset yang namanya permata inilah yang menjadi mahal. Karena apa? Dia mulai kasih tunjuk, oh ini dia berasal dari batu ini. Yang besar, dipukul, digosok, segala macam proses. Lalu dia menjadi kecil. Waktu dikasih nyala lampu itu, saudaraku, mata ini sepertinya silo. Kenapa? Karena bagaimana pancaran kemuliaan permata itu memancarkan kepada kita yang melihatnya. Permata itulah yang menjadi nilai yang termahal bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Saudaraku yang kasih, itu yang diambil oleh Petrus. Dia bilang, orang percaya yang indah setelah digosok, haleluya, oleh ujian-ujian hidup. Setelah digosok, kalau gosok saudara kurang mengerti, saya ganti, digosip, haleluya. Semakin digosok, semakin sip, saudara yang kasih. Jadi kita tambah. Kalau Petrus zaman sekarang, zaman now, dia seperti saya. Kamu yang digosip, semakin gosok, semakin sip. Gosip apa? Jangan pura-pura saudara tidak tahu itu kata-kata lah. Apa saudara? Apa itu gosip? Semakin digosok, semakin sip. Haleluya. Nah itu yang terjadi. Dan hanya tips tambahan. Kalau kamu digosip, tanda bahwa kamu di depan. Yang gosip kamu di belakang. Ya kan, waktu saudara gosok itu yang di depan kan, yang saudara gosok kan. Coba saudara gosok pisau coba, yang di depan itu apa? Pisau kan. Jadi semakin kamu gosip orang, kamu semakin terkebelakang. Nanti mereka alami berkat yang bertubi-tubi, saudara mengalami kutuk yang bertubi-tubi. Makanya jangan gosip. Walaupun gosok semakin sip, jangan saudara kasih. Izinkan Tuhan yang menggosok kita, yang setuju katakan silakan. Supaya kita murni saudara kasih. Tanpa api emas tidak akan murni.
Begitu pula orang percaya menjadi indah setelah digosok oleh ujian-ujian hidup. Setiap keluarga pasti melewati ini. Setiap komunitas pasti melewati ini. Kadang-kadang saya duduk dengan Kak Mercy, dengan Oma dan beberapa saudara. Kenapa kita pun saudara selalu lewati ini, lewati ini? Tuhan mengingatkan. Karena Tuhan tertarik kepada iman lebih dari segalanya. Itu pesannya. Yang ketiga, Tuhan memurnikan gereja dari kompromi dan duniawi. Nah tadi saudara yang kasih, kita sudah lihat poin-poin yang berikut. Sekarang ini ayat luar biasa di Wahyu 3 ayat 18. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli emas daripadaku, emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi. Jadi konsep kemakmuran itu Tuhan setuju, tapi kemakmuran yang dimulai dari iman. Bukan dari yang seperti kita dengar sekarang, oh kalau kamu kasih gereja 2 juta, kamu dapat 4 juta. Kalau kamu kasih gereja 1 miliar, kamu dapat 10 miliar. Itu mamurahan, saudara. Walaupun bisa terjadi, karena apa yang ditabur orang itu yang dituai. Tetapi, kalau Anda tidak dipersiapkan, karena tidak semua yang kita tabur itu jadi. Ada yang memerlukan waktu. Betul ya saudara? Betul? Kalau saudara tanam toge, ya simpel aja. Saudara ikut taruh toge 2 jam, pulang ibadah, datang berubah. Tapi kalau saudara tanam cendana, anak lagi. Saudara. Saya tanam cendana tahun 2002 sampai sekarang. Saya coba buka, nggak ada bau apa-apa. 2002, sekarang 2025, 23 tahun tuh nggak ada apa-apa, belum apa-apa. Saya paksa buka, saya patah cium, seperti kayu biasa. Dalam satu cleaning, anak di rumah cleaning dia bilang, Papa, di Bepung kamu 40 tahun baru bisa. Hah? Berapa tahun? 40? Oh ini baru 25, 23, belum apa-apa. Jadi kita bukan penganut Injil kemakmuran. Tapi kita penganut Injil kerajaan yang di dalamnya ada kemakmuran. Tuhan bilang beli emas daripadaku. Tuhan ajar kita trading. Supaya beli emas itu artinya apa? Beli pembentukan karakter yang daripadaku. Kamu tawarkan, nih Tuhan. Modal saya adalah iman, percaya Yesus mati dan bangkit. Sini kasih aku iman yang tawakal, yang tabah, yang kuat sebagai seorang suami, istri, papa, mama, kakek, nenek, pemuda, pemudi, seorang pengusaha, karyawan, siapapun. Nih Tuhan, aku mau beli dengan keyakinan. Lalu Tuhan bilang, siap, aku transfer. Begitu klik, tiba-tiba saudara dapat SMS. Anakmu dalam keadaan gawat. Hah? Kok kamu bilang beli tadi? Kan Tuhan transfer. Tuhan transfer ujian, pencobaan datang. Suami muda menerima tugas yang di luar dugaannya. Suamimu menerima SK yang dia takut selama ini. Tapi justru itu yang diberikan kepadanya. Tapi di bawah tulisan kecil dipakai kaca pembesar. Sewaktu-waktu SK ini masih berubah. Oh puji Tuhan masih ada harapan. Begitu saudara beli kan ada transfer. Iya kan? Beli iman yang dimurnikan, lalu Tuhan transfer. Tahu-tahu begitu saudara terima laporan kesehatan, Ibu, Bapak, pemuda-pemudi si ACB, kelihatannya di levermu. Lever itu apa Pak? Lever itu hati. Hati itu apa? Ya lupa hati ya. Nah, itu ada sedikit kista-kista apa begitu. Ya itu kalau, ya biasanya itu kalau tidak diurus nanti itu jadi cancer hati, cancer liver, dan kamu mati nanti. Hah? Dalam hati, kan aku aja BPJS. Aman. Begitu dia datang mau periksa BPJS, dokter kasih resep. Semua obat yang Anda mau terima supaya sembuh dari liver, tidak ada jaminan di dalam BPJS. Mati. Lalu kita bilang, BPJS itu antikris. Saking jengkelnya. Itu antikris. Saya tidak mau bayar BPJS lagi.
Tetapi di kantor mau bilang, kalau kau tidak bayar BPJS, kamu pensiun dini. Pensiun dini itu artinya pensiun dapat seala kadarnya. Kalau pensiun lurus-lurus, kamu terima 80 juta. Tapi kalau pensiun dini, nanti 7,5 juta. Lu mau yang mana? Bayar BPJS? Itu antikris. Antikris tetap kau bayar. Tapi obat tidak ada di situ. Lalu kamu dengar firman Allah yang dibawa seorang hamba Tuhan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah firman yang menjadi daging. Ketika engkau makan, penyakit dalam lehermu sembuh. Tahu-tahu, oh saya sembuh. Dia makan, tahu-tahu dia sembuh. Dia datang, hei dokter, coba cek. Dokter bertanya, loh kok ibu, bapak, nyong, minggu lalu kamu penghasilan? Ya, karena saya datang di gereja yang dengar firman dan saya sembuh oleh bilur Yesus. Amin. Itu bisa terjadi, tapi lewati pencobaan. Amin. Amin. Amin kok takut? Amin. Ada yang bilang, aduh amin, aduh amin. Amin kok pukul dada. Aduh amin, aduh amin. Ya, karena kau mau beli dari Tuhan kan. Ada yang bilang begini, coba tawar. Tuhan, jangan kasih beta kanker di hati. Kasih beta kanker di dompet saja Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kanker dompet itu apa? Diomongkan dia orang timur, lo ikan mui. Oke, baik, itu pilihan kamu. Begitu kumpul keluarga, dia jadi ketua panitia. Begitu tulis buku, London 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dalam hati beta, berapa nih ya? Mama, kau tahu berapa nih? Hei, jangan sombong, kau saudara doi. Lu pilih ketua, lu angkat tangan, lu panggil doi. Kau saudara doi. Jual cincin, enak lah ya. Mama kasih cincin mau jual, lu jual lu kepala tuh. Akhirnya saudara kan kasih ditulis, bon 2 juta. Kau bilang lo ikanmu itu? Lalu dia bilang, Tuhan kok biasanya beta ada uang, kok kenapa sekarang tidak ada uang? Dulu kamu tidak minta ujian pencobaan dompet kering. Ganti dengan liver hati, kanker hati kamu ganti dengan kanker kering kan? Dompet kering kan? Nah sekarang kamu susah. Begitu lagi susah lagi kumpul orang, tiba-tiba lagi dari kamu teman. Karena dia anak besar. Kakak, kau di kampung susah. Aduh ini nenek ada sakit banget. Nah ini nenek dulu kasih dia ini, kasih waktu dia merantau dulu tuh nenek kasih cincin, nenek kasih sapi jualan semua. Dia rasa hutang budi banyak kan? Nenek sakit semua mati kok. Loh, tapi lu datang cepat toh. Aduh. Lalu dia bilang, lu bisa transfer kasih beta. Hah? Lu di kota Jakarta minta beta dari tua saya transfer kasih lu. Setan nih. Bayangkan. Dia merantau nenek kasih sapi apa. Sekarang dari Jakarta dia minta orang di bukan pembelakang tua saya di pembelakang sana. Transfer kasih dia. Lu pulang sampai transfer, lu datang kok tugas makan, lu jangan datang leh. Lu kirim foto saya komentar. Nenek, ini upu yang mana nenek saya pun foto ada datang dia bilang, "Bye bye nenek, see you in heaven." Sudua pasangan tidak doi. Gimana datangnya? Kan dulu dia anak dari Bali. Papa, beta mau ujian akhir. Ya dokter, dosen penguji teknik bilang, beta mesti upgrade beta komputer. Dari yang dulu kan bapak beli itu 5 juta. Tapi beta baru cek saya di mall situ, mungkin 85 juta kok. Mbak bilang, lu kuliah apa setan? Hah, lu kuliah apa kok mahal begitu? Dia mulai omong anak setan yang kuliah. Anaknya, bapak setan sono kuliah, beta manusia, hah? Omongnya macam-macam ya. Dulu beta mau kuliah, undana bapak mau kuliah di Bali toh. Sekarang bapak bilang setan. Dia bilang, aduh anaknya beta stres. Lu akan beta dong. Jutaan super tahu. Bapak mesti baptis, sama beta mau baptis. Nah, dia serahkan semua. Orang kalau dalam keadaan susah, syukur kalau dia bilang baptis. Bapak, pite dukun di kampung sana kasih obat. Nanti bapak bisa ciptakan daun kayu besi jadi uang. Pasti dia akan pi. Orang kalau dalam keadaan susah, mau bilang apa, pasti dia datang. Jadi saudara kekasih, jangan tawar mana. Bilang kiri kanan, jangan tawar dan Tuhan beli saja. Nah hebatnya Tuhan itu apa? Dia kasih kita duit, baru kita pakai uang itu untuk belanja. Saudara masih ingat anak kecil? Waktu maminya kasih ini 1.000 untuk permen kamu, ini 5.000 untuk persembahan di gereja. Haha, karena dia anak-anak, saudara kekasih, dia enak.
Kan ibu guru tidak biasa tanya mau kasih 1.000 kayak 5.000 kayak itu urusan gua, kata orang Jakarta. Oke, kasih 1.000 lah, 5.000 dia belanja. Itulah iman orang dewasa yang cetek. Minta berkat Tuhan kasih nih, lalu dia mulai rubah. Kalau makan puji dia bayar mahal. Tapi kalau untuk bawa ke gereja dia kayak dia menyanyi. Persembahanku sedikit sekali, dia paksa. Kiranya Tuhan terima, sudah terima Tuhan. Suka sedikit paksa, Tuhan terima lagi. Tapi kalau makan puji waktu arisan, itu babi berapa? 5 juta, baik kasih 6 juta. Itu apa? Itu pesta apa? Minum air aqua, Fanta beta beli. Makan puji itu hebat, kepalanya sampai 5. Kepalanya berapa? Saudara ya, itu yang membuat kenapa banyak orang tidak tahan nanti ini. Karena mereka tidak berani beli. Tapi dengar, kita tidak beli dengan kekuatan kita sendiri. Yesus sudah bayar harganya. Cuman untuk memahami Yesus bayar harga, Anda perlu sekolah iman. Untuk belajar bertahap. Dari TK, SD, naik sampai kamu menjadi profesor iman. Yang percaya tidak mungkin menjadi. Yang tidak ada menjadi. Yang tidak bisa. Itulah yang saya terapkan dalam hidup saya. Tidak ada cerita bilang tidak bisa. Tidak cerita bilang tidak ada. Tidak cerita bilang tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar untuk semua. Katakan, saya sudah menerima bayaran tunai dari Tuhan. Come on. Kesembuhanmu tunai. Kesuksesanmu tunai. Kemakmuranmu tunai. Kemenanganmu tunai. Nah, untuk itu mesti ada sekolah. Makanya dari pendengaran kamu. Kenapa mahasiswa itu kalau dia kuliah itu dosen hanya omong-omong lempar-lempar saja, lu cari sendiri. Karena dia anggap bahwa mereka dapat mengelola, mereka bisa research, penelitian. Nah bayangkan ini mahasiswa S2, S3, masih bilang, B, C, lalu apa, lu PTK sana. Lalu apa. Lu jangan pernyataan ini ada dokter ini. Nggak akan pernyataan, lu ambil S2, S3, lalu apa. Lalu lu out. Keluar dari undangan atau keluar dari kampus ini. Nggak ada. Beli itu artinya saudara punya kapasitas untuk menyamai dengan harga jual. Kalau Tuhan jual 1 juta kamu nggak bisa diskon. Kamu berani bayar harga. Saudara tahu, kalau kita bisa sombong untuk menyatakan kebenaran kita hebat dan itu energi sombong itu negatif. Kalau saudara pakai itu dikuduskan, saudara bisa rendah hati untuk mengangkat iman saudara. Haleluya. Kalau orang bisa sombong, dia bisa rendah hati. Sekarang mau kita rubah atau tidak? Tuhan bilang begini kepada kita. Jadi yang pertama, Tuhan sedang menyaring gereja dari iman yang suam-suam kuku dan kompromi. Itulah sebabnya saya bilang, sebelum kamu disusahkan, lebih susahkan dirimu. Dengan apa? Tidak bisa 2 jam 3 ya jam 6. Kalau bisa jam 6 sore jam 6 pagi. Kalau nggak bisa Rabu ya Jumat. Lebih baik kamu bikin dirimu susah. Sebelum kamu disusahkan karena kamu tidak mau susah. Ini pesan kerasulan yang saudara mesti tangkap. Yang kedua, ia memanggil umatnya untuk membeli emas murni. Yaitu apa? Yaitu apa saudara? Hidup dalam pertobatan, kebenaran dan kekudusan. Kita semua harus. Saya mau membeli. Dan yang ketiga, pemurnian terjadi agar gereja siap sebagai mempelai Kristus yang kudus dan tak bercacat. Mereka menyucikan diri mereka, hidup mereka. Mereka menyucikan jubah mereka. Mereka mencuci. Saudara yang bertanggung jawab mencuci. Saudara tidak bisa mempersalahkan. Hei mami, kamu punya mulut-mulut membuat beta jengkel, marah, beta merokok, beta minum. Karena mulutmu itu, tidak peduli. Istrimu mau mulut seperti apa, kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Atau suami begini-gini kamu, papi kamu kok begini, makanya aku jadi fresh, makanya aku beli sembarang garam 10.000, saya bayar 100.000, gara-gara kau. No. Kamu yang bertanggung, katakan, saya tanggung jawab atas hidup saya. Come on. Jangan pernah blame to others. Jangan pernah salahkan orang lain gara-gara kamu. Tidak. Alkitab bilang mereka mencuci di hidup jubah mereka dengan darah Yesus. Bayangkan. Darah Yesus kalau dipakai cuci. Artinya darah Yesus seperti lautan. Amin.
Kita lah yang bertanggung jawab. Dikatakan mereka berkemenangan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya siapa yang berkata-kata dia yang menang. Katakan sama-sama. Saya yang berkata-kata saya yang menang. Come on. Kamu tidak bisa tolong dong perkatakan bagi saya. No. Saya mengkhotbahkan ini tapi saudara yang mengulanginya. Amen. Saudara yang mau mengalami. Bayangkan kalau tour guide bilang begini. Wih itu lihat pemandangan yang indah. Saudara lihat pemandangan itu tidak takut. Kenapa? Karena saudara pernah dulu kejadian pemandangan ini saudara terbakar di sana. Sehingga tour guide bilang, kenapa ibu tutup muka? Pak, mari lewati itu Pak. Saya pernah kebakaran di pemandangan yang mirip-mirip kayak begini di kampung saya. Jadi saudara lihat, sayalah yang harus memutuskan. Walaupun pemandangan menakutkan, kalau saya punya pemandangan mampu merubah jadi pemandangan yang indah, orang tidak bisa melawan. Karena salah yang menentukan. Seorang pelukis sedang membersihkan kuasnya dari cat lama agar bisa dia gunakan dengan lebih indah dan bagus. Begitu pula Tuhan membersihkan gereja dari dosa, dari kesombongan, ego, agar mereka memantulkan kemuliaannya. Haleluya. Jadi hidup kita ini seringkali Tuhan bersihkan seperti kuas. Dikasih bensin, digosok-gosok, dikepas-kepas, dibuka-buka lagi saudara kasih. Lewat masalah dan persoalan agar kita bisa. Jadi tanpa ujian iman tidak akan terbukti sejati. Yang keempat, yang terakhir. 4 bilang apa saudara? Respon gereja di masa pemulihan ini penting. Bukan soal apalagi istilah SPK FC. Bukan soal benar salah tapi apa? Bukan soal benar atau salah tapi coba bilang dikirakan kayak begitu. Bilang kepada saya apa? Repsol? Hah? Oh respon. Repsol. Dulu ada yang bilang Repsol. Sambil bilang Repsol tuh. Saya Pak, push up. Jadi saya lihat respon. Responnya apa? Pertama ini. Apa responnya? Bilang di kiri kanan. Apa? Baca dari atas. Lalu bilang begini, di kiri kanan. Api siapa takut? Saya takut api saudara. Api rokok saya takut. Api di dapur saya takut. Tapi kalau api pencucian, pencobaan, justru saya mesti paksa diri untuk terima. Karena itu api yang bagus. Panas yang bagus. Penderitaan yang bagus. Jadi ada penderitaan yang bagus. Yang membahagiakan. Yaitu iman yang diuji. Haleluya. Daniel 3 ayat 25. Katanya. Nanti saudara bagian kuning ya. Katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu. Karena mereka orang berhala yang selalu percaya kepada dewa-dewa, waktu mereka melihat Yesus mereka bilang itu dewa. Tapi sesungguhnya bagi orang percaya, Yesus menyertai kita dalam api pencobaan. Jadi, patokannya begini, kalau Yesus menyerah, kamu menyerah. Bilang kiri kan, kalau Yesus menyerah, kamu menyerah. Dan setahu saya, Yesus tidak pernah menyerah. Berarti saya juga haleluya. Karena Tuhan bersama kita. Amin. Jadi dengan Tuhan bersama. Kalau Tuhan maju saya. Jangan sama-sama. Soalnya sama-sama. Soalnya Tuhan duluan saya. Soalnya sama-sama. Tuhan angkat kaki. Apalagi kita Tuhan takuyuk. Tuhan bilang. Ini bukan di kampung. Ini di kota. Let's go. Esa. 2. Waktu 3 Tuhan, go ahead, maju terus. Lalu Tuhan Yesus bilang, lu maju sah, better dari jauh. Begitu di belakang, Yesus di depan. Karena Yesus supernatural, haleluya. Amin. Jadi kalau kamu mau alami supernatural, mulai dari natural dulu. Amin. Jadi sudah lihat, Tuhan ada di tengah. Jadi Yesus, Allah menyertai kita saat melewati duka cita pemurnian iman. Yang kedua, biarkan firman dan Roh Kudus menyucikan hati dan motivasi kita. Haleluya.
Berkat Tuhan tidak akan pernah menghasilkan kita hati yang bijak, yang bisa memuliakan Tuhan, kecuali hati yang dipersiapkan, yang melewati api pencobaanlah yang akan mampu menghasilkan berkat itu. Jadi kalau hati yang tidak lewati pengujian, dia tidak bisa mampu menerima berkat itu. Kecuali hati yang dimurnikan, motivasi hati. Saudara yang kasih, kenapa orang tidak dijawab doa kemakmurannya? Karena motivasinya biar BKS pada tahu bisa sombong sedikit. Begitu kamu punya batin merasa kamu bisa sombong warga kaya, kamu tidak akan pernah bisa berhasil. Main kena tipu, main gagal tidak bisa. Motivasi itu seperti lautan luas. Kalau motivasimu jelek, itu seperti lautan yang mengamuk. Kamu dibunuh di dalam motivasi. Ada yang bilang, beta mau sama ke Pak Jon. Wih, lihat Pak Jon tuh dia tuh. Dia tuh, beta mau ikut sama. Dia tidak tahu kalau 40 tahun ini apa yang terjadi dengan saya. Dia tidak tahu kalau saya lebih banyak gagal dari berhasilnya. Dia lihat saya 1 kali berhasil. Tapi dia tidak tahu 400.000 saya kali gagal. Dia tidak tahu. Dia ikut. Kok beson sama? Memang tidak sama. Karena motivasimu sama. Ingat, motivasi seperti lautan yang akan kita lewati. Karirmu, hidupmu, kesuksesanmu lewat motivasi. Motivasi adalah lautan yang kamu lihat. Motivasimu semakin buruk, apalagi biar nanti beta kaya baru beta lihat, beta bikin, beta ulak sandong nanti. Gelombang itu akan semakin tinggi lagi. Karena tadi sombong, kedua ulak balas dendam. Yang ketiga, supaya orang tahu beta nyuruh pun harga terlalu mahal. Wih. Yang ketiga, gelombang tambah besar lagi. Dan akhirnya engkau tidak mampu berlayar. Karena takut gelombang. Ciut, nyalimu ciut. Dan kepada Tuhan, biar beta pensiun begini sudah. Tuhan beta, terakhir Tuhan terimalah aku kalau aku mati. Malaikat bilang mau kapan? Kalau boleh sekarang. Tuhan bilang soalnya 1000 tahun lah. Lu susah 1000 tahun ke depan. Oke? Jadi saudara lihat. Haleluya. Tanpa pemurnian. Yang ketiga. Tanpa percaya, berdoa dan bersyukur. Karena ujian ini sementara. Kemuliaan kekal menang. Katakan ujian sementara, senang selamanya. 2, 3. Ya. Kalau kita bilang kemuliaan kekal, kemuliaan itu apa lagi? Itu acuh dari mana kemuliaan? Bukan. Kalau senang kekal, saudara tahu. Happy kekal, saudara tahu itu. 2 Korintus 4 ayat 17. 2, 3. Saudara yang kuning kuat. Sebab. Nada tinggi sedikit. Penderitaan ringan. Sebab. Yang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Dari semuanya itu apa? Semua ujian, kesengsaraan, kesukaran. Dari api yang membakar iman kemurnian saya. Ibrani 12. Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Oke? Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Ibrani 12 ayat 26-27. Segala yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Supaya yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Yang setuju percaya katakan amin. Segala yang dapat digoncangkan. Dan saudara tahu, yang dapat digoncangkan, saya mau kasih tahu. Yang dapat paling mudah digoncangkan adalah materialis dan posisi. Harta dan kedudukan. Itu paling mudah digoncangkan. Apa dan apa? Uang dan segala macamnya. Jadi kalau orang, makanya Paulus bilang, jangan menaruh harap, bilang kepada orang kaya, jangan menaruh harap kepada kekayaan yang tidak tentu. Artinya mudah goyah. Jangan taruh situ dia bilang, karena itu akan digoncangkan. Yang kedua, Meliaki, pasalnya yang ketiga, ayat 2. Ia duduk seperti orang yang makan dan mencairkan perak. Sekarang kita ganti. Ia duduk seperti orang yang memurnikan VLC.
Haleluya. Lalu yang terakhir, Yakobus 1:3. Wow, ini 2:3. Ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Orang yang tekunnya akan menerima kemuliaan. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, dan saudara juga tidak tahu keadaan saya. Tapi firman Allah seperti cermin yang setiap orang boleh melihat dirinya hari ini. Seperti apakah dan sejauh manakah keberadaannya. Mari datang kepada Tuhan. Roh Kudus singkapkan kebenaran ini seperti cermin di depan kami. Saya dan kami semua boleh melihat hidup kami. Kalau kami dapati kami dalam ujian-ujian iman hari ini, dalam proses-proses yang kadang-kadang logika kami tidak menerima, perasaan kami tidak menerima, akal sehat kami tidak terima, biarkan itu diterima oleh iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai suami, sebagai istri, papa dan mama, ibu dan bapak, karyawan, karyawati, swasta maupun negeri, pelayan-pelayan Tuhan, kami semua berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Mari setiap orang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Beli dari Tuhan emas yang dimurnikan dalam api ujian pencobaan. Yesus sudah membuktikan di atas kayu salib, dia dibakar di sana. Dan beli dari dia. Katakan Tuhan Yesus, saya mau beli iman yang dimurnikan melalui api ujian pencobaan. Maka kekuatan dari surga akan turun atas engkau. Maka kekuatan ilahi akan turun atas engkau. Currency iman dari surga akan turun atas kita. Hingga saya dan kita semua mampu membeli emas yang murni. Karakter yang dimurnikan. Hidup yang dimurnikan. Motivasi yang dimurnikan. Mari Roh Kudus, ini kami. Haleluya. Katakan bersama saya. Saya membeli emas yang dimurnikan dari engkau. 2, 3. Saya membeli emas yang dimurnikan. Yaitu iman yang diuji. Yaitu iman yang diuji. Dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Saya terima kemenangan. Saya terima kemenangan. Karena Yesus menang bagi saya. Karena Yesus menang. Haleluya. Haleluya. Amen. Kasih pujian bagi dia. Come on. Salam 2, 3 katakan begini. Jangan jual iman, tapi pegang iman. Jangan